Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazif Fahrur Rahman, peserta CGP Angkatan 9, mengajar di SMK Negeri Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari aktivitas pembelajaran yang saya jalani di modul 2.1 ini, saya berkesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu usaha kita sebagai guru untuk bisa menyusun sebuah aktivitas pembelajaran di mana kita nanti bisa menyesuaikan pembelajaran kita itu berpusat kepada perbedaan individu murid, di mana kebutuhan murid atau kebutuhan individu murid itu harus bisa kita penuhi, sekalipun di dalam kelas itu berbeda-beda karakteristik tentunya. Dan ada 3 hal yang bisa kita kategorikan dalam kebutuhan murid itu sendiri. Yang pertama, kebutuhan kesiapan murid itu sendiri. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini tentu harus dilaksanakan di kelas, dan caranya tentu pertama kita harus menentukan dulu atau mengkelompokkan murid berdasarkan beberapa hal seperti minat murid, kemudian kesiapan murid, dan juga profil belajar murid. Dan itu kita bisa ambil dari berbagai macam cara, metode. Seperti asesmen diagnostik, kita bisa mengelompokkan siswa-siswa dari hasil asesmen itu. Dari mulai misalnya cara berpikir mereka, apakah mereka masih konkret atau sudah bisa berpikir abstrak, ya tentu itu bisa dikelompokkan kembali. Atau misalnya kita kelompokkan berdasarkan hasil wawancara kita terhadap murid-murid yang kita nanti ambil perbedaan-perbedaan karakteristiknya. Dan disitu kita akan kelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Seperti mungkin ada murid yang hobinya olahraga, atau hobinya bermain musik, atau mungkin membaca. Maka sumber-sumber itu akan kita bisa manfaatkan untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas kita. Nah, ada 3 hal yang bisa kita laksanakan ya di pembelajaran berdiferensiasi. Itu diferensiasinya itu berdasarkan kontennya, kemudian berdasarkan prosesnya, dan juga berdasarkan produknya. Untuk diferensiasi prosesnya, kita bisa melakukan kegiatan yang berjenjang, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan pemandu atau pertanyaan yang menantang. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan lamanya waktu. Kita juga bisa membuat agenda individu dengan murid. Kita juga bisa menyesuaikan kembali atau variasi-variasi pembelajaran kita, dan tentu kita bisa membuat kelompok-kelompok yang lebih fleksibel. Nah, jadi ada banyak cara sekali untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam hal proses pembelajaran di kelas tentunya. Dan untuk terakhir, diferensiasi produk itu sendiri kita bisa membuat atau bisa menugaskan pada murid dengan tantangan yang berbeda tiap kelompoknya berdasarkan kebutuhan murid yang sudah kita siapkan sebelumnya, yang sudah kita pilah-pilah sebelumnya, agar mereka masing-masing murid atau masing-masing kelompok murid dapat membuat produk atau menyelesaikan sebuah produk berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Yang penting poinnya atau tujuannya satu, tujuan pembelajaran kita yang sudah kita susun tercapai oleh murid dengan cara-cara yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi tentu bisa memenuhi kebutuhan murid, di mana kita di sini bisa menyesuaikan bagaimana perbedaan individu itu bisa kita atasi dengan cara mengelompokkan mereka sebelumnya.
Tentu kita tidak mengajar berdasarkan kemauan kita ya, kebutuhan kita yang dulu misalnya menuntut murid untuk mampu seperti apa, untuk bisa apa. Tapi di sini kita bisa memberikan pilihan kepada mereka, mereka belajar dengan konten seperti apa yang mereka sukai atau yang mereka siap laksanakan dengan sendirinya, di mana mereka juga bisa milih bagaimana cara belajar yang sudah kita siapkan, yang mereka pilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Termasuk di produknya juga mereka akan memilih produk mana yang sekiranya mereka mampu, tapi tentunya memenuhi kebutuhan target pengetahuan yang harus mereka dapatkan. Dan tentu ini berkaitan ya dengan modul-modul sebelumnya, di mana kita masih ingat filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus berpihak pada murid. Maka poin penting dari diferensiasi itu justru ada di situ. Jadi ada keberpihakan kepada murid. Kita benar-benar bisa merangkum apa sih yang murid inginkan, sehingga kita bisa laksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka pun belajar dengan nyaman, dan insya Allah target juga akan cepat tercapai. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam koneksi antar materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk saya juga, terutama ya supaya bisa mengembangkan diri ke depan, bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.